Pertanyaan terakhir. Iya. Lebih pilih PJJ atau PTM? Waduh. Selamat datang di SMP BM Podcast Gembira Menjadi Bintang. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang ada lagi di luar rumah, lagi di rumah sambil dengerin podcast ini, aku mau ngucapin selamat datang di SMP BM Podcast Gembira Menjadi Bintang. Nah, sekilas saja teman-teman, jadi SMP BM Podcast Gembira Menjadi Bintang ini adalah podcast dari OSIS SMP Budi Mulia Bogor yang nantinya akan di-upload di kanal YouTube SMP Budi Mulia Bogor yang pastinya nanti akan episode dan bintang tamu yang pastinya akan menarik ke depannya. Seperti siapa? Contohnya aku. Pede banget ya. Ini belum kenalan aja udah pede ya. Belum kenalan. Enggak apa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kita mau perkenalan dulu nih. Katanya Pak Victor nih ada kata pepatah yang mengatakan terkenal maka kata sayang ya. Oke, perkenalkan nama saya Retno dan di sini saya sebagai host di episode kali ini. Oke, dan di podcast pada umumnya, pastinya di sini saya tidak sendirian karena di sini saya telah mengundang dua bintang tamu yang pastinya sangat menarik untuk kita ajak ngobrol. Oke, langsung saja kita panggilkan Pak Victor dan juga Regina. Tepuk tangan dong. Oke. Mungkin Pak Victor dan Regina bisa perkenalan dulu karena mungkin aja penonton ada yang belum kenal. Tapi walaupun rata-rata sudah pada kenal ya. Iya, karena yang nonton pasti murid-murid SMP Budi Mulia Bogor. Oke, silakan dari Pak Victor dan Regina. Oh, saya perlu perkenalkan diri? Padahal saya sudah terkenal ya. Wow. Aduh. Bener sih Pak. Iya. Apakah perkenalan Bapak ini lengkap atau setengah-setengah dulu? Setengah-setengah tuh gimana Pak? Setengah-setengah tuh gimana ya Pak? Ya, kalau setengah ya cukup nama. Iya. Kalau yang lengkap kan nama, tempat tanggal lahir, makanan favorit, ukuran baju, film Pak. favorit, ukuran baju, Isi ukuran biodata. seragam, Iya, udah kayak isi biodata ini masuk SMA. Buat KTP. Iya. mau pendaftaran. Iya, pendaftaran ya, Bang. Cukup setengah-setengah Oh, aja, Pak. setengah aja. Setengah aja Pak Oke. kalau kayak gitu. Perkenalkan, nama Bapak Victor Parulia, guru bahasa Indonesia di SMP Budi Mulia dan juga wali kelas 92. Itu saja cukup. Oke, selanjutnya silakan. Halo, perkenalkan semuanya. Perkenalkan nama aku Regina Desrika. Saat ini aku duduk di bangku kelas 9, tepatnya di kelas 92. Terima kasih. Wih, oke, salam kenal Pak Victor dan Regina. Ya, sama-sama. Salam kenal. Oke. Karena kita udah kenalan ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi kita langsung ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem pembelajaran di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sistem pembelajaran itu ada namanya PJJ dan PTM. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung nih, karena di sini aku mengundang dua bintang tamu ya, karena kita mau mengetahui nih dua perspektif antara guru dan murid soal sistem pembelajaran di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, puji Tuhan juga kita udah PTM ya Pak, 100% udah puji Tuhan 100%. banget Udah dan lancar lagi. udah lancar banget dan kemarin kita juga udah melaksanakan PTS ya Pak ya. Iya. Udah PTS. Puji Tuhan berjalan dengan lancar semuanya. Ya lancar. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Gimana rasanya PTM 100%? Pak Victor dan Regina, silahkan. Bapak dulu ya? Iya, Oh, ini siap. bergantian Pak. Oke. Iya. Rasanya luar biasa. Karena selama 2 tahun PJJ, ya hampir 2 tahun ya, kita PJJ hanya kelihatan cuma setengah badan, ya kan, kadang tutup kamera, ya. Sekarang Bapak bisa melihat wajah asli sesungguhnya, dan juga senang sekali karena bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak di sekolah, itu yang paling bagus. Oke, betul banget. Oke, sekarang Regina, silahkan. Oke, kalau aku awalnya masih ngerasa takut ya kan, corona masih banyak nih. Oh iya benar banget ya, benar banget. benar. Terus ribet juga, harus protokol, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak gitu ya. Harus waspada. Waspada ya, banget. waspada banget. Tapi kita udah ngejalanin ya Pak ya. Sampai Semuanya sekarang tetap lancar. ya, Iya. tetap jaga jarak kita. Jadi Iya, udah betul banget. seneng banget dan pastinya menikmati banget. Gitu. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya nih soal PJJ dan PTM.
pasti ada enak gak enaknya ya. Dari Bapak mengajar kan Bapak, habis itu Regina belajar Siswa. juga ya sebagai siswa. Nah, aku mau tanya enak gak enaknya mengajar secara PJJ dulu Bapak. Oh, Kalau mengajar PJJ gimana? ya, enak nggak enak? Emang PJJ ini makanan apa? Enggak Pak, maksudnya Bukan ya? Oh, makanya, bisa apa? plus minus Pak, plus minus. Bapak pikir semur jengkol ini PJJ. Oh, itu enak sih, Pak. Enak Pak. Oh iya, PJJ itu apa ya? PJJ ini PJJ ini pembelajaran jarak jauh. Oh, gitu. Ya Bapak baru tahu ya Pak. Oh iya Bapak. Bapak sengaja Lupa ngetes ya, itu. Lupa. Oke, enak nggak enaknya lebih banyak tidak enaknya. Jadi Bapak ngomong yang tidak enaknya dulu ya. Tidak enaknya Bapak sebagai guru ketika PJJ itu adalah banyak. Nggak banyak sih. Banyak nggak banyak, SMP Pak? Budi Mulia mah dikit. Wah, oh iya. Yang tutup kamera. Nah, Itu. Termasuk kita ya kayaknya. Oh, iya. Ya kita. Iya kayaknya kita Itu. banget ya. Nah, kemudian banyak juga yang ya kadang alasannya habis kuota Pak. Iya, Padahal Pak, gitu. Padahal, aduh, kita tahu sama tahu ya. Lebaran. Lebaran. Rahasia umum ya, Ren. Ya, Iya. ini jangan kalian nih. iya. Enggak ya, bukan ya. Pak, jangan dong. Jangan dong. Oke. Itu beratnya kalau dari segi guru ketika mengajar. Jadi guru tidak mengetahui bagaimana sih situasi dan kondisi anak, apakah dia menerima materi atau tidak. Karena kita tahu karena tutup kamera itu, jadi kita nggak tahu dia nggak lagi ngapain, bisa lagi tidur-tidur atau lagi ke pasar barangkali beli iya, cabai ya bisa, kan? Mama. Bisa atau jaga warung ya. Iya, betul banget. Oke, selanjutnya Regina, gimana nih? Enak gak enaknya mengajar? Kok mengajar ya? Kan siswa. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Oke, belajar kan sebagai siswa. Oke, siswa. Cara apa nih? PJJ dulu ya? PJJ dulu nih. Oh, Ntar PJJ. bolak-balik nanti. Oh, bolak-balik, Ada PTM-nya. siap. Oke. Kalau PJJ ada plus minusnya juga. Kalau plusnya tuh kita lebih santai ya nggak? Oh, Iya, benar. Iya tuh. Ya kayak tadi ya, sumber bahan. Aduh, nah itu dia pasar, tuh lebih iya. santai lah pokoknya. Iya, Kalau benar. minusnya ya itu tadi kuota, jaringan itu kadang jadi masalah utama kita sebagai siswa ya. betul. Yang tadinya harus Zoom tapi kita udah niat nih, taunya kehalang jaringan, kuota. Nah, itu Iya. nyebelin banget. Iya nyebelin banget. Kalau Iya di sih. PJJ, Sebenarnya relate banget ya untuk siswa-siswi SMP Budi Mulia Bogor ini sangat relate. Oke, selanjutnya enak gak enaknya PTM mengaji saat PTM. Kan tadi udah PJJ ya Pak. Sekarang Kalau PTM-nya pasti lebih enak daripada PJJ. Itu udah pasti karena bisa materi bisa Bapak sampaikan kepada pelajar secara langsung. Kita bisa tahu kondisi anak itu apakah menerima pelajaran atau tidak, dan juga misalnya kalau ada kendala kan bisa langsung berdiskusi apa sih kendalanya, jadi enak lah ketemu betul, langsung. Oke, begitu. Kalau saya sendiri sih emang nggak enak sih ya Pak kalau PJJ, apalagi kalau misalkan nanya ke guru nih. Nah, itu kehambat banget. Kehambat banget, Susah. apalagi setelah respon ya mungkin Bapak Iya. Ibu guru juga Maaf ya, sibuk. Pak, tapi Ya, biasa Iya, sibuk biasa. Bapak Ibu ya, gurunya. Gitu. Kalau mau nanya pelajaran juga ya agak butuh waktu. Tapi dijawab kok aman. Iya dia dijawab Pak. Kan jadinya lebih enak PTM dong ya Pak. Oh, udah Nah, pasti, jadi ya. lebih enak PTM. Oke, selanjutnya Regina, enak gak enaknya belajar secara PTM? Iya, sama sih aku juga kayak Retno sama Pak Victor. Pasti lebih banyak enaknya. Kita sebagai siswa juga yang nerima materi lebih masuk nih kalau PTM ya kan. Guru nerangin di papan tulis. Terus kalau misalkan ada pertanyaan juga langsung nanya ke gurunya gitu. Ada nilai-nilai yang mau dicek juga gampang ke gurunya gitu. Oke, begitu. Rata-rata emang sama sih ya. Lebih itu Iya. PTM lah. PTM. Oke. Selanjutnya pastinya selama PJJ dan PTM ini ada perubahan yang dirasakan ya. Mungkin yang udah awalnya mengajar atau belajar menggunakan HP atau alat elektronik yang bergantung banget ya sama teknologi sekarang ya. Dan kemudian kembali lagi dari awalnya online ke offline. Itu mungkin ada perubahan atau adaptasi yang sulit menurut Pak Victor dan Regina, silakan. Bapak lagi ya? Oke. Bapak lagi. Bapak Iya. dong, first. Oke. Iya, karena guru ya Pak, Masa jadi guru selalu pertama ya. selalu pertama. Oke. Iya, betul banget. Mungkin ketika awal pandemi
ada banyak mungkin guru di Indonesia yang susah beradaptasi karena harus menggunakan teknologi. Karena biasanya Bapak Ibu guru yang sudah berumur ya, itu memang agak ribet menggunakan teknologi. Iya. Itu kendalanya pertama. Tapi setelah 4 tahun karena di sekolah Budi Mulia ini kan Bapak Ibu gurunya itu sudah mulai disosialisasikan, mulai pembelajarannya, bagaimana cara belajar online. Jadi guru-guru Budi Mulia itu sudah bisa menggunakan teknologi sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar secara online kan. Untuk yang dari itu kendalanya tadi ya. Kemudian untuk dari segi mungkin senangnya ya Bapak Ibu guru bisa mengajar di mana saja. Misalnya ya kemana mungkin ada urusan. Jadi pergi ke suatu daerah, mungkin pulang kampung. Jadi Bapak Ibunya bisa mengajar di sana. Jadi tanggung jawab guru untuk mengajar ke peserta didiknya itu tidak ketinggalan. Jadi tetap dapat itu. Oke, itu dari Pak Victor ya. Oke, selanjutnya dari Regina. Adaptasinya cukup sulit atau misalkan mudah menurut Regina soal PJJ dan PTM ini? Dari offline kan ya kita dulu ya selalu offline gitu. Tuh ada si corona nih, kita harus PJJ gitu kan. Mendadak banget. Iya mendadak banget ya. Mendadak banget. Semuanya harus dipaksakan gitu kan. Semuanya dari HP, jarak jauh. Dan nggak terencanakan juga ya? Iya nggak terencanakan. Iya, jadi awal-awal pasti ya nggak efektif ya PJJ, kurang efektif. Terus kemudian kita sekarang udah mulai offline lagi. Kalau ditanya membutuhkan adaptasi lama enggak sih, karena kita kan balik lagi kayak dulu. Iya, cuma balik lagi ya, balik lagi habis itu. Ya udah kayak offline lagi. Oke, baik. Tadi aku dengar soal pembelajaran jarak jauh itu efektif atau tidak. Regina tadi bilang tidak ya. Oke. Jadi aku mau tanya, apakah pembelajaran jarak jauh itu efektif menurut Bapak? Silakan Pak. Tergantung dari dua sisi mata pisau. Nah, kalau pisaunya tajam ya, yang satu kan tajam, satu tumpul ya kan. Coba lihat pisau di dapurnya tajam nggak ya? Retno sama Desrika. Tajam banget. Nah, yang segi tajam itu artinya adalah bahwa siswa itu dimanapun atau dalam situasi apapun dia tajam. Artinya dia tetap belajar walaupun dari segi apapun. Ya kan, jadi dia tetap tajam, punya ilmunya, tetap berisi. Nah, tapi ada juga beberapa yang ketika PJJ tumpul. Kenapa tumpul? Ya lebih banyak bermain game daripada belajar, ya kan. Kadang mati kamera malah main game. Itu yang tumpul itu. Antara main game dan belajar itu nggak seimbang ya Pak? Nah, iya benar-benar. Bagi waktunya. Iya, bagi waktunya. Makanya. Tapi Bapak yakin di SMP Budi Mulia dari proses belajar selama hampir 2 tahun itu sih kebanyakan seperti pisau yang tajam itu. Ya. Amin. Iya, amin banget. Oke, selanjutnya Regina nih. Apakah pembelajaran jarak jauh ini efektif apa tidak? Seperti yang aku singgung tadi, kalau menurut aku kurang efektif ya, karena kan penyampaian materi dari guru juga ya sebatas layar doang gitu kan. Video-video pembelajaran juga ya hanya dari handphone gitu, jadi kurang efektif. Jauh lebih efektif PTM. Ya karena ya PTM juga ketemu teman ya, ketemu teman habis nanya, iya belajar bareng ya, apalagi. Benar apa kata Desrika, PTM itu PTM efektif karena bisa dapat uang jajan. Nah, betul banget. Mah. Aduh. Karena iya, kalau PJJ tuh nggak dapat uang jajan ya. Karena emang makan dari rumah ya kan. Nggak ada jajan. Yang nggak ada jajan pas PTM baru. Ngalir lagi. Tabungan ngalir lagi. Iya betul. Nanti semangat kembali sekolah ya. Motivasi sekolah tuh sebenarnya uang jajan. Di jajan. Iya, bagus banget emang. Oke. Itu soal pembelajaran jarak jauh ya. Oke, selanjutnya kita kan kemarin juga udah melaksanakan PTS. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Regina. Tadi kemarin pas PTS
nilainya gimana nih? Aman? Apa tidak aman? Apa? Waduh. Dia Bapak tegang nih. Aman. Aman. Aman nggak pas ya? Coba Bapak lihat laptop Bapak dulu ya. Coba, Berapa nilainya? Rata-rata Waduh, nilai, Pak. Regina mah aduh di bawah 5 semua. Si kamu jangan gitu. Tapi kenyataannya sih di atas 9 semua nilainya. Amin. Beda sama saya apa ya? Beda sama Retno kayaknya. Sama, Pak. Wah, beda-beda tipis. Oh, beda-beda. Amin. Ya, amin. Aduh, oke. Soal PTS, kita kan udah 100% pembelajaran tatap muka ya. Nah, ada gak sih momen-momen yang gak bisa dilupain selama PJJ kemarin, Pak? Oh, banyak. Banyak. Regina juga banyak nih kayaknya. Banyak banget ya. Momen yang luar biasa. Tidak bisa dilupain kan? Iya. Bisa dilupain. Yang pertama nih, yang paling berkesan itu ketika Bapak PJJ, ya 5 menit buka kamera anaknya. Ini kita Kemudian tahu-tahu ya. lama-lama hilang kameranya, Oh, iya. tapi suaranya ada. Iya Pak. Iya. Siapa tuh? Boleh coba jawab ini. Iya Pak. Ya, itu Coba kita hidupkan semua. kamera. Aduh Pak Kuota jaringan. jaringan saya jelek Pak. Ya. kita kayaknya Iya. tersinggung ya. Ini agak tersinggung gitu. Tuh paling Iya, berkesan. jelek banget ya. Kamera tutup, suara ada. Ngapain? Itu baju Nah, udah ganti piyama lagi Pak. Iya. kadang dari awal tutup kamera. Oh iya. Ya. Kenapa tutup? Pasti Bapak berkaitan belum mandi. Nah, iya itu. Belum ganti seragam. ya Seragamnya kan? cuma di atas doang ya, Pak? Iya, iya. Iya, betul. Bang. Celana pendek. Bapak yakin ya siswa-siswi sih kebanyakan ya. Guru sih ya Sama ya. 11 12 ya. Ya udah jadi Rahasia rahasia umum, umum. rahasia umum. Iya, rahasia umum. Benar, atasnya seragam ya kan. Bawahnya kita nggak tahu. Wah, itu nggak tahu. Oh, iya. Aduh, rahasia umum. Nggak tahu banget lah. ya. Iya. Apa ada lagi, Pak? Mungkin kan Ah, banyak di oh momen-momennya. iya tadi ya, itu- Keluarin, Pak. Keluarin, Pak. Itu yang Keluarin, Pak. pertama tadi ya. Kemudian kalau yang kedua, ini dulu ketika PJJ, Bapak pernah ngajar di dalam mobil, kemudian di Saya apa ya? Saya kaget, Pak. di daerah atau keluar daerah. Ya, kebetulan kan ada urusan, jadi Bapak keluar daerah. Nah itu ya terbantu sih dengan ada PJJ ini. terbantu. Beri pembelajaran, tapi ya paling efektif memang PJJ Balik lagi ke itu. PTM. Iya, Tetap aja kok PJJ. Bapak PTM, nggak apa-apa. PTM, pertemuan tatap muka. Iya, Itu ya. pembelajaran tatap muka. Iya, Oke. benar. Oke, tadi Pak Victor tadi sudah ya momen-momen yang nggak bisa dilupain. Sekarang Regina dong. Aku ya. Regina, apa aja sih momen-momen yang nggak bisa dilupain selama PJJ? Apa ya? Oh, terkendala banget itu jaringan sama Ya, kuota balik ya. lagi ya, kayak iya, tadi ya. Balik lagi, Itu pokoknya- emang kayaknya udah masalah banget ya buat Iya, siswa dan soalnya siswi PJJ kan ya ini. semuanya berkaitan dengan alat-alat itu kan elektronik. Iya, ya. karena kalau misalkan kita nggak punya HP atau alat elektronik ya kita Terus nggak bisa. mati lampu kan, baterainya pas mati, ya itu Iya, udah benar. masalah. Kalau Regina sih Bapak percaya ya. Iya, percaya. Bagi siswa lain juga Bapak percaya. percaya. Percaya banget. Percaya. Iya, percaya. Iya, tenang aja teman-teman, tenang aja, oke? Iya, terus sama aku waktu itu pernah Zoom kan kita. Aku lupa lupa matiin mic tuh, Retno Pak Victor. iya, benar-benar. Terus orang rumah ada yang nyuruh aku makan, suaranya masuk. Zoomnya. Iya, Bocor, malu. Iya, Malu banget. Malu banget ya. jujur. Ketawa satu kelas ya. Iya, Itu sama gurunya juga ketawa. Iya. Bukan malu sendiri ya, kayaknya malunya udah satu kelas itu malu. Malu bersama. Nah, iya. malu bersama. Oke. Itu nggak terlupakan banget. Ya, udah nggak terlupakan banget ya, Pak. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan terakhir. Cepet banget ya? Cepat. Cepet banget ya? Baru Cepet banget ya? start loh Iya, ini. cepet banget ya. Baru 3 jam ya. Iya. Baru 2 hari loh. 2 hari. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Lebih pilih PJJ atau PTM? Waduh. Berat Nah, banget. Sulit? Sepertinya Desrika nih yang perlu menjawab saya. duluan. Oh, duluan. Ya, Silakan. Silakan. Aku pilih PTM. Ya, oke. Balik lagi lebih efektif Iya, ya. lebih efektif. Baik lagi ya tadi ya. Juga lebih menyenangkan kan ketemu nih teman-teman semuanya. Iya. Gitu. Tepuk Nih tangan kita Ini mereka di belakang layar lagi nonton ya.
Ini bisa Oke. podcast kan seneng banget kan? Ini kita juga ketemu Seru kan? banget, iya, PTM bisa gitu. podcast. Kalau nggak ada PTM kan nggak bisa podcast. Nah bener banget. Iya, betul, Masa betul, podcast betul. dari Zoom nggak lucu betul, ya? betul. Ya Oke. jadi lebih pilih PTM jauh. Ya, oke, itu dari Regina. Sekarang Kak Sekarang Victor. Bapak, ayo, Iya, Kalau dari Bapak sih udah pasti memang PTM yang Ya, sama, terbaik Pak. ya. Karena bagaimanapun ketika pembelajaran itu mau dilakukan secara efektif, tatap muka lah solusi yang Iya, paling satu-satunya. terbaik. Ya, Oh, itu yang saja. terbaik itu saja. Oke. Jadi itulah jawaban dari Pak Victor dan Regina soal sistem pembelajaran di Indonesia. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman soal perspektif Pak Victor dan Regina soal sistem pembelajaran di Indonesia. Sebelum kita closing ya teman-teman, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan Bener banget. untuk penonton yang lagi nonton dari Pak Victor dan Regina. Apa nih? Oh iya, ya, untuk bagi para penonton podcast SMP Budi Mulia, bahwa SMP Budi Mulia sudah membuka pendaftaran. Boleh banget, boleh banget Sekalian boleh lah ya, Sekalian. selipin dikit nah. Ya, Kapan selip-selipin. pendaftarannya? kapan tuh, Tanggal Pak? 17 Oktober sampai dengan 18 November. Sip. Ayo join ke Ayo. keluarga besar Budi Dan Mulya keluarga Bogor, besar. SMP. Silakan bagi anak-anak yang berminat masuk ke SMP Budi Mulia, silakan masuk. Iya. Jadi seperti mereka-mereka ini luar biasa ya Mantap. kan? Lulusan Oke. Budi Mulya. Oh belum ya belum. Iya. Ya, lulus dong ya Pak ya. Iya, bentar lagi Iya. kita lulus loh. Aduh, Kelas 9 sedih nih. banget nih. Iya, sedih banget ya keluar SMP Budi Mulya Bogor. Iya, baru PTM udah lulus lagi ya. Apa banyak kenangannya kan? Iya, mau keluar tuh kayak susah banget gitu. Ya udah kalau nggak mau ya tinggal setahun lagi. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Nggak mau ya. Enggak gitu. Makanya tadi berpesan Amin. jadi kayak. Iya. Lulus dong Pak. Oh iya lulus. Ya, gitu. Masa Pak. biru terus Pak roknya. Iya enggak. Iya. Kan mau apa? Abu-abu dong. Abu-abu dong. Iya, abu-abu habis itu. Ya gitu lah pokoknya. Oke, jadi intinya kesimpulan topik pembahasan kita kali ini sebenarnya mau PJJ atau PTM, kita kalau punya niat untuk maju, mau belajar atau berkembang, kita pasti bisa melewatinya. Dan semuanya tetap semangat ya buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga untuk gali lebih lanjut potensi dalam diri kalian untuk menjadi generasi yang lebih berkualitas. Dan tetap ingat teman-teman, selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada, karena walaupun kita udah 100% PTM, kita harus tetap juga waspada ya, patuh dengan Ya, protokol tetap kesehatan. prokes selalu dijaga ya. Oh ya, kita juga udah ini ya tes suhu ya, jadinya udah Aman. aman, Aman. aman banget. Sehat kita semua sehat. Iya, sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, terima kasih yang sudah menonton episode podcast kita pada kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di SMP Budi Mulya Podcast atau di deskripsi di bawah ya. Di bawah. Aduh, Bapak. Itu kan saking semangat. Iya, saking semangatnya. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Jangan Ini lupa sampai subscribe. jatuh loh mic-nya, Iya. Bapak. Pokoknya subscribe di bawah. Ya, di bawah. Nah, jangannya di atas. Oh iya, iya, edit yang mana nih? Iya. Kurang briefing. Tolong editor ya, editor. Bawah ya, bawah, udah Iya, nunjuk bawah editor, nih. iya. Oke. Mungkin segitu saja podcast kita kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya tadi ya. Oke. Dan juga media sosial kita. Aku Mungkin bisa masukin kan? Oh iya, masukin. Wajib Boleh, ya? Bang. Iya. boleh. Ke media sosial. Follow punya Follow. Bapak. Follow. Bapak, Iya. Ada Follow. Pak, apa nih Pak? Eh, Ya. ada itu Ada. nanti di Nanti, ada nanti. di Di bawah, follow di bawah. bawah. Oh, iya. Ada Dan, pokoknya. media sosial kita di OSIS SMP Bogor ya, Iya. di sini, dan juga Instagram sekolah juga. Ya, SMP Di bawah Budi ya. Mulya Bogor dan YouTube SMP Budi Mulya Bogor. Iya, di deskripsi di bawah. Ikutin Oke? dia terus, mantap. Iya. Oke, mungkin segitu saja podcast kita hari ini, dan jangan lupa untuk pantengin terus episode podcast berikutnya. SMP BM Podcast, gembira menjadi